Halo guys, welcome back channel ini. My name is Lix. Hari ini kembali lagi di konten Mute. Kita bakalan ngelanjutin MV teori dari Dreamcatcher Dystopia Trilogy Part 2 Boca. Buat kalian yang belum nonton part satunya, MV Scream bisa kalian tonton dulu di channel ini. Link di atas juga mungkin di deskripsi di bawah. Sekalian disitu juga aku udah jelasin arti dari dystopia. Dan buat kalian yang udah nonton part 1, untuk mengingatkan secara singkat, cerita di Scream kemarin berakhir dengan kegelapan yang mengambil alih The Tree of Language dan membuat kebencian lepas ke dunia yang menyebabkan manusia lupa cara berkata-kata dengan baik. Ini terjadi karena Gahyeon yang dipengaruhi roh jahat berambisi menghidupkan anak kecil yang sangat disayanginya ini, hingga tanpa sadar ia dimanfaatkan. Akhirnya Dreamcatcher pun saling terpisah dengan Jiu terjebak di The Tree of Language. Dami menyerang teman-temannya sendiri. Sua berperang entah pergi kemana. Gahyeon yang merasa bersalah pergi sendirian. Handong menghilang menyisakan topengnya. Sion mencari kebenaran dengan mengingat lagi memorinya. Dan Yuhyun juga mencari kebenaran dengan caranya sendiri. Cara lain. Sebelum masuk ke MV, jangan lupa subscribe buat kalian yang suka dengan teori-teori seperti ini. Karena emang dukungan kalian semua selalu berpengaruh banget buat perkembangan channelku. Dan kalau udah, mari kita masuk ke teori dystopia part 2 Boca hari ini. Sejak perilisan dystopia Lose Myself dan MV Boca, kita diberikan lanjutan cerita dari MV Scream. Dan ya, Jiu udah mengonfirmasi sendiri kalau Scream, Boca, dan Odd Eye adalah satu cerita trilogi. Jadi bagaimana kelanjutan ceritanya? Setelah kerusakan The Tree of Language di part pertama, tempat yang awalnya utopia ini berubah menjadi dystopia. Dipenuhi dengan kata-kata gelap dan penuh kebencian, orang-orang telah lupa bagaimana mengatakan hal-hal yang baik, dan dengan demikian, buah hitam semakin banyak tumbuh dari pohonnya. Kita sempat membahas di MV Scream bahwa semua member Dreamcatcher adalah penyihir yang melayani sebagai penjaga The Tree of Language atau pohon bahasa. Dan setelah pohon itu dirusak oleh kejahatan, ingatan mereka menjadi berubah bersama dengan kepribadian mereka. Mungkin ini juga bisa mempengaruhi kekuatan mereka. Mungkin mereka kehilangan sebagian besar dari sihir mereka karena pohon tempat sumber kekuatan mereka sudah dirusak. Walaupun Dreamcatcher telah berpisah, mereka masih tetap merasakan hal yang sama jauh di dalam hati mereka. Bahwa cara kerja dunia sekarang berbeda dari yang semestinya. Apa yang kita lihat tentang dystopia di Boca sangat berbeda dari apa yang kita lihat di Scream. Di dalam Scream kita dapat melihat estetika dark fantasi yang lebih berat. Sedangkan di Boca kita melihat dystopia sebagai setting latar perkotaan kayak di MV What. Yang cukup menarik, kita juga melihat Dreamcatcher di sini berada di sebuah taman yang indah dengan pohon berwarna putih. Semuanya mengenakan gaun yang cantik dan dikelilingi oleh genangan air. Mungkin ini bisa mewakili isi hati mereka sendiri, di mana utopia adalah tempat di dalam hati mereka yang menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya, di luar pengaruh-pengaruh roh jahat. Atau ini juga bisa menunjukkan tempat mereka tinggal yang terlihat indah sebelum dirusak oleh Gahyeon yang terpengaruh roh jahat. Setting latar ini mirip dengan lagu solo Sion, Paradise, yang menceritakan tentang seseorang yang pergi ke surga batin mereka, jauh dari kesedihan dan rasa sakit yang mereka derita. Surga mereka adalah pelarian dari kekacauan realitas, tempat di mana mereka bisa bernafas dengan lega. Dan dari apa yang ditunjukkan di Boca, Dreamcatcher menghadapi kata-kata kebencian karena pengaruh roh jahat ini dengan cara yang berbeda-beda. Sua dan Gahyeon mengalami stres karena hurtful word ini, hingga ada adegan menutupi telinganya sendiri. Di dalam hatinya yang masih sebuah tempat utopia, tidak atau belum terpengaruh roh jahat, Sua ditampilkan berdiri tengah hujan. Ini menggambarkan ia berusaha membersihkan dirinya dari kemarahannya sendiri. Dan Gahyeon inner self menangis tears of gold, air mata emas. Air mata emas sendiri merupakan referensi dari mitologi Nordik kuno. Mitologi Tears of Gold ini menceritakan Freya yang merupakan dewi cinta, kesuburan, pertempuran, dan kematian.
Atau kalau di MCU lebih dikenal sebagai Frigga, istri Odin dan ibu dari Thor dan Loki, ya. Tapi kita fokus ke legenda Nordiknya. Diceritakan bahwa Freya menangis Tears of Gold karena ia merasakan perasaan cinta sekaligus murka yang sangat kuat kepada suaminya. Tears of Gold Gahyon ini juga mungkin menggambarkan perasaannya yang sekarang kacau setelah dikendalikan oleh roh jahat di Scream. Cinta dan murka bersatu merusak kepalanya. Lalu kita berpindah ke scene dummy di mana kita bisa melihat hateful word atau kebencian mulai berusaha menggapainya. Tapi ia berusaha berlindung dari itu di balik tembok. Juga di scene lain orang-orang digambarkan sebagai kebencian mencoba menggapai dummy. Tapi mereka dihalangi oleh pilar-pilar dan rantai yang mengikat mereka. Ini menunjukkan bahwa ia menempatkan dirinya di atas orang-orang toksik ini dan menunjukkan juga bahwa mereka tidak penting baginya. Dia tidak bisa disakiti oleh mereka. Penggambaran antagonis atau roh jahat di distopia trilogi ini mungkin mereferensikan haters di kehidupan nyata atau kata-kata menyakitkan yang emang sering diterima idol. Jiu juga tidak terpengaruh oleh roh-roh ini karena mungkin dia adalah pemimpin para penyihir yang melindungi pohon dan dia juga memiliki ikatan yang paling dekat dengan pohon. Dia masih bisa mewujudkan harapan dan kebaikan menahan diri untuk tidak terpengaruh. Dan sama dengan para Dreamcatcher lainnya, ia juga menginginkan keadilan bagi mereka yang menderita karena kata-kata kebencian yang disebarkan. Adegan berikutnya, Sion dikejar oleh seseorang yang juga adalah hateful word yang diterima Sion. Point of view di sini juga menjadi hitam putih. Di adegan lainnya, Sion dikelilingi patung-patung dengan mulut yang ditutup rapat, menggunakan pita berwarna merah walau dunia ini hitam putih. Tentu saja pita merah ini menggambarkan mulut mereka yang penuh dengan hateful word, mengelilingi Sion di tengah. Lalu kemudian kita melihat Yuhyun mengangkat busur dan anak panah ke arah langit dan menembaknya. Panah itu mengenai dirinya sendiri masuk ke dalam utopianya. Dan sama dengan teori beberapa orang, aku juga berpikir kalau ini mungkin mewakili ketika seseorang menyakiti diri sendiri karena kata-kata yang menyakitkan. Kenegatifan dan kebencian melukai cahaya hati mereka sendiri. Sua di liriknya berkata, "Too many angels dying now, I'm gonna change your mind." Terlalu banyak malaikat sekarat sekarang, aku akan merubah pikiranmu. Ini adalah kebenaran yang menyakitkan tentang kehidupan asli kita. Kita telah kehilangan banyak malaikat di dunia yang mengambil nyawa mereka sendiri karena cyberbullying dan haters yang menyebarkan hateful words. Dreamcatcher membuat pernyataan kuat dalam lagu ini terhadap mereka yang menyebarkan kata-kata kebencian seperti itu. Dan juga terhadap orang-orang yang menyakiti diri mereka sendiri. Apa yang kita katakan penting dan kata-kata kita memiliki konsekuensi. Jadi kita perlu berhati-hati dengan apa yang kita katakan. Mereka ingin para pembenci berhenti menyakiti orang dengan kata-kata mereka dan memberitahu mereka yang menderita bahwa mereka tidak sendirian. Mereka memahami rasa sakit mereka dan untuk tidak menyerah. Kita juga melihat seseorang memakai topeng seperti di MV Scream. Awalnya ini terlihat seperti Handong lagi, tapi dia tidak ada di setiap adegan dance, jadi ini lebih mungkin mewakili haters anonim. Di akhir MV kita melihat topeng mereka tergeletak di tanah, yang bisa berarti bahwa orang-orang ini ditangkap dan teror mereka telah berakhir. Atau mereka sendiri yang sadar dan membuat pilihan untuk berhenti menyebarkan orang lain sakit. Dan bersambung. Inilah semua yang bisa kita bahas kali ini. Part 2 di MV Boca berfokus pada kekacauan hateful words setelah pohon pelindung The Tree of Language rusak dan member Dreamcatcher terpisah. Part 3 atau part terakhir dari Dystopia Trilogy ada di MV Odd Eye yang bakal aku upload secepat mungkin. Karena ending dari cerita ini lebih rumit daripada sekedar happy ending. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton, makasih juga buat yang udah request kemarin. Jangan lupa subscribe YouTube Lixakon dan follow TikTok @Lixakon. Thanks for watching and see you next time. Bye!